Di sebuah kampung yang sangat biasa, bahkan terlalu biasa bernama Kampung Suka Kaget, hiduplah warga-warga yang punya satu kesamaan, mudah panik. Tapi paniknya setengah-setengah. Di kampung itu, ada satu tokoh utama bernama Pak Udin Selo. Sesuai namanya, Pak Udin ini orangnya santai berlebihan. Kalau rumah kebakaran, dia nanya dulu, ini apinya niat bakar atau cuma mampir? Suatu pagi yang terlihat damai, Pak Udin bangun tidur dengan perasaan aneh. Bukan karena mimpi buruk. Bukan karena lupa password WiFi, tapi karena sendok di rumahnya hilang satu. Pak Udin berdiri di dapur, menatap laci sendok yang biasanya berisi, tapi sekarang sunyi loh. Biasanya ada 7, kok ini jadi 6? Gumamnya. Istrinya, Bu Siti fokus, menjawab sambil nyapu, mungkin jatuh. Pak Udin langsung serius, Bu. Sendok itu benda bulat di ujung, dan bertangkai. Kalau jatuh, dia pasti bunyi. Bu Siti berhenti nyapu. Tetangga sebelah, Pak RT tegang. Lewat, kenapa dia? Tanya Pak RT. Pak Udin mendekat, suaranya pelan tapi dramatis, sendok saya. Hilang satu, Pak RT terdiam. Mata beliau melebar. Pelan-pelan, beliau bilang, ini kejadian pertama. Atau sudah berulang? Pak Udin jawab jujur, pertama sih. Tapi rasanya nggak sederhana. Dalam 15 menit, seluruh kampung tahu. Dan seperti biasa di Kampung Suka Kaget, kesimpulan langsung meloncat jauh. Ada yang bilang itu ulah sendok gaib. Ada yang yakin itu tanda akhir bulan. Bahkan ada yang nuduh. Jangan-jangan sendoknya kabur karena capek ngaduk kopi pahit. Balai warga langsung dipenuhi orang. Pak RT berdiri sambil pegang toa, yang baterainya tinggal satu garis. Warga. Kita sedang menghadapi krisis sendok. Semua warga, Pak RT lanjut, kalau satu sendok bisa hilang, besok-besok bisa piring. Lusa kompor. Minggu depan rumah Pak Udin. Pak Udin angkat tangan, Pak RT. Rumah saya berat, namun warga sudah terlanjur panik setengah matan. Mulailah penyelidikan paling tidak profesional sepanjang sejarah kampung. Adegan penyelidikan. Pak Darto tukang curiga nanya ke semua orang, kamu tadi pagi ngapain? Jangan jawab nggak ngapa-ngapain, itu jawaban mencurigakan. Bu Rina hobi drama nangis sambil bilang, aku pernah kehilangan sendok juga. Tapi ketemu lagi. Setelah beli baru. Anak-anak kecil ditanya, jawabannya kompak, kami nggak tahu. Tapi sendok enak buat main pasir. Warga mulai curiga satu sama lain. Ada yang mulai ngitung sendok di rumahnya sendiri, lah. Punya saya juga kurang satu. Punya saya nambah satu, ke kampung makin kacau, sampai akhirnya muncul Pak Jaya tukang servis, orang paling masuk akal di kampung itu, walau jarang dipakai pendapatnya. Pak Jaya angkat bicara, coba kita pikir logis. Sendok itu tidak bisa jalan sendiri, semua warga mengangguk. Lalu satu orang bilang, kecuali dia niat. Pak Jaya menarik napas panjang. Akhirnya diputuskan, penggeledahan dapur bersama. Saat semua orang ribut di balai, Bu Siti di rumah. Tiba-tiba buka kulkas. Dan disitulah. Sendok itu dia nampal di mangkuk pudin, masuk freezer, Bu Siti terdiam. Sendok itu beku, diam, tidak bersalah. Bu Siti lari ke balai warga. Pak RT. Sendoknya ketemu. Semua warga di mana? Siapa pelakunya? Bu Siti pelan-pelan angkat sendok beku itu. Ini. Tadi malam Pak Udin bikin puding. Terus masukin sendoknya. Terus masuk freezer. Terus lupa. Haning, Pak RT menurunkan ton. Pak Darto menutup buku catatan. Bu Rina berhenti nangis. Pak Udin garuk kepala. Oh, pantasan dingin. Semua warga saling tatap. Lalu satu warga nyeletuk, berarti dari pagi kita ribut. Cuma gara-gara lupa ingatan sesaat? Pak RT mengangguk lemas, iya. Haning lagi. Tiba-tiba Pak Jaya bilang, ya sudah, kita bubar. Namun Pak RT refleks berkata, tunggu. Karena ini kejadian besar. Kita tetap adakan syukuran sendok kembali. Dan begitulah. Malam itu, Kampung Suka Kaget mengadakan syukuran besar. Ada tumpeng, ada sambal, ada pidato, dan di tengah acara, Pak Udin berdiri sambil mengangkat sendok itu, terima kasih sudah pulang. Jangan kabur lagi. Sejak hari itu, Kampung Suka Kaget punya aturan baru, setiap sendok wajib dihitung sebelum tidur. Dan Pak Udin masih slow. Kalau ditanya orang, Pak, kenapa sekarang sendoknya dikunci? Dia jawab, bukan sendoknya yang berbahaya. Tapi lupa saya.